Ya, pemirsa, kita sekarang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Subo. Berada di perumahan Jasmine, ya. Nah, Jasmine 3, ya. Di sini di background kita adalah kantor DPP dari organisasi wanita tentang organisasi Arimbi, Mama Arimbi Merah Putih. Yuk kita akan coba sambangi. Kondisi benda, kondisi. Monggo silakan. Kita langsung bertemu dengan beliau. Siapa sosok beliau? Kalau pandangan saya, beliau merupakan salah satu sosok RA Kartini masa kini, wanita kekinian sebagai Sri Kandi pula. Beliau kita akan coba tanya langsung. Siapa? Sebelumnya selamat sore juga. Alhamdulillah, perkenalkan saya Hajah Novitasari Handayani Asgaf SHMKN. Kebetulan saya juga berprofesi. Jadi kalau ditanya profesi dan pekerjaan ada beberapa, tapi yang pasti saya sejak 2008 hingga kini menjadi lawyer, seorang advokat, dan alhamdulillah juga saya kebetulan ada di pengurus Surabaya, Pradi Surabaya. Kemudian saya juga ada di ketua umum organisasi perempuan nasional yaitu Emak-Emak Arimbi Merah Putih. Kemudian saya juga wakil ketua umum dari Emak-Emak Militan Prabowo Subianto, DPN Gardu Prabowo. Nah, jadi dengan banyaknya ini kesibukan saya dan rutinitas saya tadi, selain ingin sekali memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sidoarjo, khususnya untuk anak-anak bangsa kita, karena menjadi kewajiban kita semua, baik itu di dalam undang-undang maupun di keseharian, maka mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk wanita-wanita di Indonesia. Gitu. Dan sangat menarik pemirsa, sosok beliau perempuan yang tangguh, motivasi wanita yang sangat-sangat kekinian. Tidak hanya satu organisasi, beliau walaupun seorang sosok Sri Kandi tapi mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Berbicara tentang sosok Sri Kandi dalam emansipasi RA Kartini, kita akan coba tanyakan ke beliau, apalagi menyangkut tentang satu wadah organisasi yang sedang dalam nama beliau, yaitu Emak-Emak Arimbi. Bunda, bisa disebutkan Bunda sedikit dari histori atau sejarah dari adanya Emak-Emak Arimbi itu seperti apa Bunda? Jadi sejarah Emak-Emak Arimbi Merah Putih itu memang panjang ya. Jadi kami sebelum ada Emak-Emak Arimbi Merah Putih pun kami sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial, sehingga pada suatu ketika adalah teman-teman dari pemerintahan ini emak-emak berkumpul seperti ini, membantu dengan swadaya ini sehingga kita mengadakanlah suatu rapat pengurus waktu itu, yang mana kami sudah dari 2004 sudah terbiasa dengan kegiatan sosial dan lain-lain, sehingga terbentuk dan berdirilah Emak-Emak Arimbi Merah Putih. Apa Emak-Emak Arimbi Merah Putih? Emak-Emak Arimbi Merah Putih itu adalah Arimbi sendiri diambil dari kisah pewayangan Jawa. Kalau kita ingat istri dari Bima, dari Pandawa V, salah satu Pandawa V adalah namanya Bima, istrinya Bima adalah namanya Arimbi. Mungkin yang kita ingat di Indonesia, mungkin tidak beberapa ada yang tahu Arimbi, yang mereka tahu hanya Sri Kandi. Tetapi ada sosok wanita yang kuat, tangguh, jujur, disiplin, kemudian senang membantu sesama, kemudian juga memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, dialah Dewi Arimbi. Nah, yang saya sampaikan lagi satu, tidak banyak juga yang tahu bahwa ada Candi Arimbi
di Jawa Timur. Nah, ini adalah peninggalan zaman dulu yang kita harus terus mengeksplornya, membudidayakannya, kita harus menjaganya sehingga ini bisa menjadi cagar budaya yang menjadikan inspirasi cagar budaya di daerah-daerah lainnya begitu. Jadi Arimbi sendiri itu memang khas. Yang kita ambil dari Arimbi adalah sifat-sifat dan karakter-karakter positifnya untuk bangsa dan negara. Sedangkan merah putihnya kita ambil dari bendera kita. Jadi emak-emak udah pasti isinya semuanya perempuan. Arimbi kita ambil dari sifat dan karakternya tegas, disiplin, jujur, dan membantu banyak orang. Merah putih kita ambil dari bendera kita merah putih. Siapa program-programnya dari Mama Arimbi dan mungkin pernah menorehkan prestasi di salah satu bidang kita coba. Udah di program Mama Arimbi sendiri sampai sini apa selain dari kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan yang mengikuti karena politik atau mengikuti politik. Jadi untuk program kerja kita memang sudah terdata, kita memang sudah ada berkala setiap per tahun dan per 5 tahunnya. Maka ada program program pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, salah satunya yang sudah memperoleh penghargaan ataupun prestasi, kami pernah mengadakan senam lansia yang diadakan salah satu rumah sakit di Sidoarjo. Kebetulan kami mendapatkan juara 2 terbaik se-Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kami juga ada mengikuti berbagai macam UMKM yang ada di Sidoarjo. Nah, jadi Memarimbi Merah Putih ini juga bukan hanya di Sidoarjo tapi ada di mana-mana. Karena memang kita nasional tapi memang kita kantor DPP dan pusatnya di Sidoarjo. Jadi untuk itu alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo menjadi prioritas dari program kerja kami. Terakhir, udah ya. Udah terakhir ini untuk pertanyaan sangat menarik nih, masih tentang seputar dengan emansipasi wanita. Bertepatan tanggal 21 April 2024 ini, mungkin Bunda ada memberikan satu edukasi ataupun pesan-pesan kepada masyarakat khususnya pada emansipasi wanita pada saat ini. Pesan saya kepada seluruh wanita-wanita Indonesia dimanapun kalian berada. Yang pertama yang harus kita prioritaskan adalah keluarga, karena keluarga itu adalah segalanya. Dari keluarga lah terciptanya kesuksesan, keberhasilan, baik itu seorang bapak, seorang suami, seorang ibu, seorang istri, seorang anak, baik itu kakak maupun adik, semua kita di dalam satu keluarga membutuhkan saling kepercayaan, komunikasi, dan saling mensupport satu dengan lainnya. Maka dari keluargalah bisa berhasil dan berdiri tegaknya sebuah negara. Kemudian saya berpesan juga kepada wanita-wanita Indonesia, kita mencontoh seorang Raden R.A. Kartini yang mana beliau adalah sangat tekun, beliau jujur, beliau peduli dengan sesama. Maka dengan itu kita sebagai wanita Indonesia kita jangan cuek, kita harus sering-sering berkomunikasi kepada daerah-daerah di dekat kita, masyarakat sekitar kita harus peduli dengan apa yang terjadi. Jangan kita hanya diam saja, terutama saat-saat seperti ini kita membutuhkan sekali edukasi untuk anak-anak generasi bangsa Indonesia. Apakah itu bisa melalui program-program pendidikan pemerintah daerah maupun pusat yang kita sampaikan supaya anak-anak kita tidak kecanduan gadget atau HP. Nah, kita bisa mengembalikan dengan pola-pola pembelajaran seperti dulu. Jadi kita sebagai wanita memang harus serba bisa. Jadi bukan hanya kasur, dapur, sumur. Nah, tetapi kita harus bisa belajar dan mau belajar di semua bidang. Banyak sudah yang diberikan sama beliaunya terkait dengan sebuah wadah organisasi dari organisasi
wanita masa kini hingga lembaganya. Ini yang sangat menarik nih. Pemirsa, wanita tadi tidak hanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Nah, kita tanyakan, pastinya wanita-wanita Indonesia sekarang sangat smart. Nah, pastinya sebagai contoh beliau nih, dia sedikit banyak paham tentang di bidang profesi sebagai di dunia profesi hukum. Oke, kita coba tanyakan. Bunda, ini nih, saya kok sedikit ingin tahu terkait dengan kebetulan sebagai salah satu lawyer Bunda. Siap. Menurut Bunda itu di mata hukum, wanita dalam masa ini dalam pandangan hukum harus bisa memberikan support yang baik bagaimana? Terima kasih. Menurut saya wanita di mata hukum adalah wanita yang jelas memang kita sudah diangkat derajatnya sejak zaman Rasulullah hingga kini. Memang wanita selalu diprioritaskan, apalagi adanya undang-undang perlindungan perempuan dan anak, maka di sana kita memang sudah cukup terbantukan dengan apabila ada permasalahan hukum. Walaupun dalam prakteknya di keseharian memang cukup banyak yang menyangkut dengan hukum perempuan dan anak. Justru itu kita sebagai wanita jangan takut untuk belajar hukum, jangan malu untuk belajar hukum. Tidak ada kata terlambat, ya. Walaupun ibu rumah tangga, walaupun bukan seorang lawyer, tapi untuk menjadi paham dengan hukum, kita tidak ada salahnya untuk belajar dan terus mencari edukasi tentang hukum. Jadi wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita yang paham hukum, maka jangan takut dengan hukum, karena hukum adalah ada di tempat yang benar dan hukum harus terus ditegakkan. Itu dari saya. Terima kasih pemirsa untuk segala perhatian. Semoga tayangan tadi bisa memberikan satu inspirasi khususnya bagi para kaum wanita. Wanita tidak hanya ada di kasur, di sumur, dan di dapur. Oke, liputan saat nanti.